Di Jepang aman, orang Jepang nggak rasis. Kita kupas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Denur Sakai. Oke teman-teman, kali ini ada di Konbini ya, di Konbini Sekitaran Prato di Ministo. Dan ini kita sekarang lagi ada di pintu keluar tol. Pintu keluar tol. Nah, sekarang mumpung hari libur, jadi saya sempetin buat video ya, karena ada beberapa informasi juga sekitar informasi seputar perjepangan. Oke teman-teman, ditonton terus video ini. Oke teman-teman, kali ini saya mau bahas ya apa yang terbaru kemarin itu. Kalau kalian tahu Perel ya, Perel Bramasta itu kemalingan saat liburan di Jepang, sama kasusnya itu Deddy Corbuzier sama istrinya ya, sama keluarganya waktu liburan ke Jepang. Katanya dia itu dapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Oke, tapi ini kan lagi musim dingin. Kebetulan saya juga cuma pakai 2 lapis baju. Kalau lagi cerah, tapi cuaca nggak terlalu dingin ya, cuma anginnya doang. Kita mau beli kopi dulu sama roti buat cemilan biar hangat ya. Kita udah belanja, beli roti sama kopi ya biar nggak terlalu dingin. Oke, kita ngopi dulu ya, sambil ngobrol kita ngopi. Nah gini loh teman-teman ya, apakah di Jepang itu aman? Kalau mungkin yang terjadi sama Perel itu, dia kan di tempat keramaian ya, di gang-gang sempit ya, tempat keramaian. Dan di Jepang itu bukan hanya orang Jepang aja, karena yang di berita-berita juga itu informasinya itu ada mungkin ya, kalau orang-orang yang satu pekerjaan di sini bilang itu gaijing, dan ada komplotannya gitu, mafia dari Cina yang katanya itu yang di situ daerah situ mafia Cina ataupun yang lain. Karena di sini juga banyak kasus. Kemarin juga teman saya, kalau kalian tahu channel Take Ginomudo, itu kambing saconya ya, kambing saconya dia itu ada yang maling, itu yang kedua kalinya. Dan mungkin juga itu dari gaijing juga, atau orang luar atau pendatang ya, mungkin dari orang Vietnam atau orang Cina atau yang lain, saya juga nggak tahu, mungkin orang Indonesia juga, saya nggak tahu ya. Jadi Jepang itu tidak seaman yang kalian pikir ya, karena di Jepang itu bukan hanya orang Jepang, ada orang luar juga. Yang informasi yang saya dapat itu, yang di berita-berita itu kecopetan, ada tas, ada paspor, ada segala macamnya ya.
Saya dapat informasinya itu mungkin orang komplotan orang Cina yang ada di situ ya. Ya, ya buat kalian yang buat mau liburan kayak gitu ya hati-hatilah. Karena seaman apapun itu kalau misalkan di daerahnya itu daerah, saya lihat itu di videonya itu daerah-daerah sempit ya, kayak gang-gang kayak gitu, tempat-tempat makan kayak gitu, pas si Perelnya itu nunjukin video pas kehilangannya itu. Nah, untuk kasus itu ya, jadi buat kalian yang mau ke Jepang ya, tolong hati-hati lah, hati-hati, karena Jepang tidak seaman itu ya. Mungkin di beberapa daerah itu gampang, banyak CCTV, tapi kalau misalkan nggak ada CCTV ya kita repot juga gitu loh, urusnya kesana kemari. Nah, dan saat pengurusan juga bisa dibilang rasis, iya ya. Orang Jepang itu bisa dibilang rasis, kayak orang Korea, orang Jepang. Itu ntar ya, ada iklan dulu. Itu petugas kebersihannya dari Kombini. Nah, lihat ya. Jadi Jepang itu tidak sebersih yang kalian bayangkan. Tidak semuanya mematuhi peraturan jangan buang sampah sembarangan. Ya buktinya kayak gitu ya. Jadi petugasnya yang ngambilin, buang sampah sembarangan, karena di Jepang itu tidak ada tempat sampah umum ya. Jadi ya mau nggak mau sampahnya harus dibawa pulang lagi. Kalau nggak ke Apato ya buangnya di kombininya itu sendiri, karena udah ada disediain. Kalau di kombini itu setiap kombini pasti ada ya, ada tempat buang sampahnya. Nah, kembali lagi ke kasusnya Perel. Dia nyeritain kalau misalkan dia itu dari jam 4 pagi, kejadiannya subuh ya, pokoknya sekitar kejadiannya itu subuh dan di tempat keramaian. Dan dia itu lapor ke polisi itu sampai berjam-jam ya, berjam-jam. Karena apa? Karena polisi di Jepang itu, kalau dia bukan orang Jepang ya, gaijin atau liburan kayak gitu, apalagi kalau kita nggak bisa bahasa Jepang, itu nggak bakal dicuekin gitu loh. Dicuekinnya nggak terlalu merespon. Beda lagi kalau orang Jepang yang laporin itu pasti langsung direspon, langsung pas respon lah kayak gitu. Teman saya juga ya Pak Repa, itu dia kan udah punya motor di sini, kemudian dia itu ditegur sama polisi, dikirain dia itu pendatang atau orang luar Jepang ya, yang datang ke Jepang kayak gitu. Tapi pas diliatin KTP-nya itu ada namanya, itu ada tertulis kanji, berarti dia orang Jepang. Nah, kalau udah kayak gitu, dia mau meriksa apapun gitu, dia langsung pulang, disuruh pulang gitu, karena mungkin dia orang Jepang, nggak mau ada masalah atau gimana, saya juga nggak paham ya. Tapi kalau misalkan orang gaijin, orang luar pendatang, itu pasti diminta KTP. Kalau namanya udah jelas itu nggak ada kanjinya, itu pasti diproses itu, kamu tinggal di mana, apalah ribet lah istilahnya kayak gitu. Itu kalau yang kita ketemu di jalanan, polisi yang suka keliling-keliling di sekitar daerah kayak gitu. Nah, kalau misalkan kasus kemarin ya, dia sampai berjam-jam, sampai 2 jam atau 4 jam gitu, dia katanya laporan tapi nggak ada responnya, nggak cepet gitu. Apalagi Perelnya itu nggak bisa bahasa Jepang. Nah, itu masalahnya. Kalau kita bisa bahasa Jepang, itu mungkin akan ada respon dari kepolisiannya, karena orang Jepang itu dia lebih menghargai orang yang bisa bahasa Jepang daripada bahasa Inggris, percaya seperti itu ya. Jadi bahasa Inggris di sini itu cuman sebagai ya buat nilai-nilai doang pas kita sekolah, nggak digunakan pas kita kerja. Cuman bahasa Inggrisnya itu jadi cuman ya sekedar tahu-tahu aja gitu, nggak dipakai pas kita bekerja ataupun kehidupan sehari-hari. Mereka itu lebih menghargai bahasa Jepang daripada kita berbahasa yang lain, bahasa Inggris. Tahu kita orang dari luar, tapi ini pengalaman pribadi ya, pas saya belanja
Saya cuma bisa jawab iya iya doang dan nanya sedikit pertanyaan. Itu dibilang, wah udah pinter bahasa Jepangnya, udah pinter. Itu saking menghargainya dia itu kalau kita pengen belajar bahasanya dia itu seperti itu teman-teman. Kalau saya dibilang ya rasis karena mereka ya gimana ya, beda sama Indonesia. Kalau Indonesia kan kalau ada orang bule itu wah ada orang bule kita seneng gitu. Apalagi kalau misalkan datang ke daerah-daerah kayak gitu lebih menghargai kayak gitu ya. Kalau di Jepang itu nggak bisa. Kalau gaijin kalau misalkan pengen dihargai di sini ya, kita harus bisa bahasanya gitu loh, baru dia bisa menghargai atau menghormati kita. Kalau masalah buat kasusnya Deddy Corbuzier, itu katanya istrinya itu ngalamin hal kalau misalkan kurang mengenakan dari pelayanan di restoran atau di tempat makan. Itu yang saya dengar, yang saya baca beritanya teman-teman. Ngingetin buat teman-teman semuanya yang mau ke Jepang atau yang belum liburan ke Jepang, yang mau magang atau yang mau kerja di Jepang ya udah pastilah harus menguasai bahasanya dulu. Meskipun saya juga belum pintar bahasa Jepang karena saya juga masih belajar ya teman-teman. Buat kalian yang mau liburan ya istilahnya lebih berhati-hati. Kalau misalkan di informasi di berita sana sini kalau misalkan wah Jepang itu negara paling aman, negara paling bersih, negara paling nyaman, enggak semuanya kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan di daerahnya itu banyak polisi yang berlalu lalang atau banyak kamera CCTV ya itu ada. Tapi kayak di sini di sekitaran saya ini daerah Kameyama itu polisi sehari itu paling pagi sama sore doang yang keliling-keliling kayak gitu. Jadi enggak terlalu ada terus-terusan, enggak kayak di kota ya teman-teman. Jadi buat kalian harus hati-hati lagi ya. Karena satu, Jepang itu rasisnya kalau kita orang luar terus kita nggak bisa bahasa Jepang, dia rasis. Pasti rasis, apalagi kulit kita hitam, rasis. Rasisnya itu siapa sih dia? Orang luar. Tapi kalau kita misalkan kita ngobrol, pas kita ngobrol dia tahu kita bisa bahasa Jepang, nah itu pasti ada interaksi, dia lebih menghargai. Oh ternyata dia ada usahanya buat kesini tuh dia bisa bahasa Jepang, dia ada usahanya lah kalau kita itu bisa bahasa Jepang ya. Nah kayak gitu teman-teman. Terus yang kedua, Jepang itu tidak seaman yang kalian pikir ya. Terjadi ya banyak kasus yang terjadi juga ya, pencurian, terus lagi ya kayak kasus yang viral itu ya, kecopetan. Terus lagi Jepang itu tidak sebersih yang kalian bayangkan. Katanya Jepang itu nggak ada sampah di jalanan. Ada teman-teman. Kalau saya pengen gitu ya jalan kaki keliling gitu dari daerah sini. Itu kalau saya misalkan pas jalan kaki aja itu sampah ada di mana-mana. Jadi ya nggak orang Jepang, nggak orang gaijin, ya itu sama aja. Kalau misalkan wataknya buruk, ya dia buang sampah sembarangan gitu loh. Jadi tidak semua orang Jepang tuh kayak gitu. Jadi ada sebagian orang ya yang baka kayak gitu ada. Bahkan saat mengendarai kalau di Jepang katanya rapi kayak gitu ya. Jadi teratur. Enggak semuanya juga, ada juga oknum orang Jepang ataupun gaijin atau saya nggak tahu. Pas saya jalan itu, pas saya pergi ke Gemba, ada yang ya nyerobot kayak gitu pas belokan kayak gitu. Ada teman-teman. Oke lah teman-teman, mungkin itu dulu ya video kali ini. Saya nggak mau mengomentari banyak ya untuk masalah ini. Jadi saya cuma berpesan buat kalian ya, hati-hati selama kalian liburan, apalagi tempat-tempat ramai, tempat padat kayak gitu. Saya sarankan kalian buat hati-hati ya, karena di Jepang itu tidak semuanya aman. Oke teman-teman, mungkin udah sore juga di sini dan cuacanya udah mulai dingin ya. Dari tadi ini saya menggigil. Badan enak ya, pakai baju, cuman tangan ini pada beku. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa di like jika kalian suka, di dislike jika kalian tidak suka.
dan di share ke teman-teman kalian informasi kalau misalkan kalian rasa informasi ini penting. Kalau misalkan ada saudara-saudara kalian yang ingin pergi ke Jepang, jangan lupa juga tonton video-video yang lainnya, bisa dilihat di deskripsi ya. Sebelum kalian informasi sebelum masuk ke LPK ataupun informasi seputar pemagangan, pantengin terus channel ini. Dan juga kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan komen di bawah, dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis, bantu channel ini berkembang biar bisa mendapatkan informasi dan saya bisa share lebih banyak informasi seputar pemagangan. Oke teman-teman, sampai jumpa. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, salam denur sakai, salam yos. Nah, info tambahan teman-teman, selama tadi saya record video ini, kan di sana ada tempat ngerokok ya, kayak smoking areanya kayak gitu. Itu orang-orang Jepangnya tuh yakin ya. Ya mungkin karena kulit saya nggak sama ya, kulit saya hitam, terus pakai tripod, ngomong sendiri. Liatin aja. Habis itu dia jalan langsung kayak ngobrol sambil lihat-lihat ke arah saya. Ya gitulah teman-teman.